Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari Kamis Putih menjadi pintu masuk bagi kita untuk merayakan Trihari Suci. Pada hari Kamis Putih ini, kita baru saja mendengar kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, dan kisah itu hanya ditulis dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Hal yang ditegaskan bahwa kisah pembasuhan kaki para murid telah terjadi selama perjamuan makan bersama itu berlangsung, bukan sebelumnya. Jadi tidak seperti adat biasanya. Pembasuhan ini bukan ditampilkan sebagai tanda memasuki perjamuan dengan kaki yang bersih, tetapi ada makna di balik pembasuhan kaki itu. Pertama, di ayat 1 sampai dengan 2, pembasuhan kaki itu merupakan tindakan untuk menandai kasih Tuhan kepada murid-muridnya sampai kesudahannya, sampai saat terakhir. Tindakan kasih itu terjadi pada peristiwa perjamuan malam terakhir yang dilaksanakan sebelum hari raya Paskah orang Yahudi. Bagi Yohanes, perjamuan ini bukan perjamuan Paskah, karena Paskah yang baru akan terjadi sesudah perjamuan malam terakhir, yakni dalam wujud pengorbanan diri Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam pembasuhan kaki itu, yang sebenarnya tampak adalah kasih Tuhan kepada murid-muridnya yang secara langsung mengikutinya. Mereka adalah orang-orang yang begitu berharga, milik kepunyaannya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang diambil dari penjala ikan, yang mewakili seluruh suku bangsa Israel baru kepunyaan Allah. 12 rasul. Kasih yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan kepada gerejanya sekarang ini, kepada kita semua di zaman ini. Makna yang kedua ada di ayat 3 sampai dengan 5. Pembasuhan kaki itu merupakan tindakan untuk menandai Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri untuk menjadi hamba Allah bagi kita semua. Sungguh mengerikan, tapi itu kenyataannya. Lihat, dalam pembasuhan kaki itu Tuhan Yesus menanggalkan pakaiannya, menanggalkan kemuliaannya, rela mengikat pinggangnya, menjadi hamba yang membasuh kaki para muridnya untuk berbagi kehidupan, untuk mewujudkan kerendahan hatinya. Bagi Yohanes, karena ini memang ditulis oleh Yohanes, saat itu adalah Yesus menyadari dirinya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud berbagi kehidupan. Hidup itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia berasal dari Allah, datang sebagai hamba yang melayani dan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang terlewatkan. Kaki para murid dibasuh semuanya, termasuk Yudas yang saat itu dirasuki iblis
dibisikkan untuk mengkhianati Yesus. Nah, di tahap inilah kita diajar untuk belajar rendah hati. Setiap kali kita dipanggil untuk melayani Tuhan, pembasuhan kaki para murid juga dilakukan bukan menjadi tindakan pamer pelayanan. Ini tindakan murni, ini sebuah kerendahan hati. Setiap kali pembasuhan kaki itu dilakukan di dalam gereja, Tuhan mengajari kita tindakan amal kasih yang begitu besar tanpa pamrih bagi semua muridnya, bahkan yang terkecil sekalipun. Makna yang ketiga di ayat 6 sampai dengan 11, bahwa pembasuhan kaki itu merupakan tindakan untuk menandai kasih Tuhan Yesus yang menyucikan kerohanian para murid. Tindakan itu dilakukan agar para murid mengambil bagian di dalam Tuhan, supaya mereka pantas ikut ambil bagian dalam hidup Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan dengan tegas, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Lihat, hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus karena Petrus. Dia heran, dia tidak bisa menerima gurunya membasuh kakinya. Dia tidak mengerti apa maksud dari tindakan gurunya itu. Sekalipun Petrus bersikeras untuk menolak dibasuh kakinya, ketika mendengar jawaban Tuhan tadi, dia harus tetap menerima pembasuhan itu. Agar apa? Agar dirinya bersih, agar jiwanya disucikan. Bagi Yohanes, pembasuhan kali ini diperlihatkan sebagai jalan kepada Yesus dan kemuliaannya. Maka Tuhan menghendaki semua muridnya bersih. Sekalipun demikian, dia juga menyatakan bahwa tidak semua muridnya bersih. Karena apa? Ada di antara muridnya itu yang akan mengkhianati dia. Tidak disebut, kita tahu siapa dia, Yudas. Dia tidak mau bersih karena ada kekuatan jahat menghalang-halangi, menyesatkan dia dan menggiring dirinya masuk ke dalam jurang kehancuran, terpisah hidupnya dari Tuhan Yesus. Kita akan tahu kisahnya, bagaimana Yudas itu terpisah dari Tuhan Yesus. Makna yang keempat ada di ayat 12 sampai dengan 15. Pembasuhan ini merupakan tindakan yang menandai teladan seorang guru kepada para muridnya. Karena para murid telah menyebut Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan, maka Tuhan menegaskan, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang aku lakukan kepadamu. Lihat betapa Tuhan Yesus adalah guru yang amat baik. Dia memberikan teladan bagi para murid, bagi gerejanya, bagi kita yang di sini. Dengan melakukan teladan, kita tidak menganggap diri kita terlalu tinggi.
Sebab seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya. Atau cukuplah bagi murid jika ia sama seperti gurunya. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 25. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perayaan Kamis Putih tahun ini, sekalipun dalam bayang-bayang pandemi, kita akan melaksanakan upacara pembasuhan kaki, tetapi tetap dalam kewaspadaan dan prokes. Hal ini mengingat makna yang begitu mendalam tadi, agar kita tidak diliputi dengan kekuatan-kekuatan jahat, ketakutan-ketakutan seperti adanya bahaya kesombongan dalam pelayanan, adanya pengakuan diri akan prestasi, adanya keegoisan diri untuk merasa diri ingin dilayani. Sebaliknya, teladan pembasuhan kaki dalam perayaan Ekaristi ini sungguh dihadirkan dalam semangat kerendahan hati, saling melayani dalam kasih Tuhan. Sebagai hamba Allah yang melayani dengan cara yang terbatas karena pandemi, tetapi dengan cinta yang tidak terbatas.